Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Endah Lestari, NIM 43219120019, Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik dan bagaimana cara melakukan pengobatan apabila dari hasil uji asumsi klasik ini terdapat data yang tidak normal atau data yang terjadi penyimpangan. Oke, langsung saja ke videonya. Selamat menonton. Oke, yang pertama di sini kita akan melakukan impor data dari Excel. Sebelumnya saya sudah input di Excel untuk datanya. Data yang akan kita impor adalah data sekunder dari skripsi analisis pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Di sini ada variabel X1, X2, dan juga Y. Saya menggunakan 70 sampel dari 14 daerah. Kemudian di variabel view kita ketikkan X1, X2, kemudian Y. Desimalnya 2. Kemudian pada label kita ketikkan kemiskinan yaitu X1, kemudian pertumbuhan ekonomi atau X2, dan Y berupa indeks pembangunan manusia. Setelah itu kita ke data view, kemudian copy data dari Excel, kemudian paste di kolom data view. Oke, kita akan melakukan uji normalitas. Kita klik analyze, kemudian regression, linear. Kemudian kita pindahkan variabel Y, yaitu indeks pembangunan manusia, ke dependent. Kemudian kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi ke independent. Kemudian klik statistik, kita checklist deskriptif dan collinearity diagnosis dan Durbin-Watson, kemudian continue, klik plot, pindahkan receipt ke Y, kemudian spread ke X. Kemudian checklist histogram dan normal probability plot. Kemudian kita klik save. Checklist unstandardized residual, kemudian continue. Oke. Yang pertama di sini kita akan interpretasikan hasil dari grafik histogram. Kita copy. Data dikatakan berdistribusi normal jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi normal jika data menyebar jauh dari arah garis diagonal. Di sini kita dapat melihat bahwa kurva berbentuk menggunung. Kemudian kita akan analisis hasil dalam uji normalitas histogram
menghasilkan bentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Kemudian selanjutnya kita akan lihat dari grafik p-plot. Suatu data akan terdistribusi normal jika nilai probabilitas yang diharapkan suatu data akan terdistribusi normal jika nilai probabilitas yang diharapkan adalah sama dengan nilai probabilitas pengamatan. Di sini kita dapat melihat bahwa titik-titik ini mengikuti garis diagonal. Kemudian analisisnya, dari grafik terlihat bahwa nilai plot PP terletak di sekitar garis diagonal. Plot PP jika kita lihat lebih jauh, tidak menyimpang jauh dari garis diagonal sehingga dapat diartikan bahwa distribusi data indeks pembangunan manusia adalah normal. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, kemudian One Sample K2S. Kemudian kita pindahkan unstandardized residual ke kolom sebelah kanan. Kemudian klik OK. Di sini kita dapat mendapatkan angka dari assigned seek-to cell sebesar 0,2. Kemudian kita copy. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku.
Seperti pada uji biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Di sini kita mengetahui bahwa nilai assumption Sud-Cell adalah 0,2 yang artinya adalah di atas 0,05. Kemudian hasil analisisnya yaitu hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan nilai assumption Sud-Cell sebesar 0,2 yang mana nilai ini adalah lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal. Kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Kita dapat menganalisis grafik scatter plot. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas pada sumbu Y. Kemudian di sini analisisnya adalah hasil dari uji heteroskedastisitas grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model ini dapat dilanjutkan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Di sini kita amati grafik koefisien. Yang perlu kita amati adalah collinearity tolerance dan statistik VIV.
Kemudian kita copy dulu ke Word. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinearitas ini adalah jika nilai VIV kurang dari 10 atau nilai tolerance lebih dari 0,01 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Namun jika nilai VIV lebih dari 10 atau nilai tolerance kurang dari 0,01 maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Kemudian jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas. Tetapi jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian kita di sini dapat mengamati hasil dari uji yang telah kita lakukan. Di sini nilai tolerance adalah 0,999, kemudian nilai VIV 1,001. Kemudian analisisnya adalah hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai tolerance dari masing-masing variabel lebih dari 0,01 dan nilai VIV dari masing-masing variabel adalah kurang dari 10. Artinya, model regresi ini tidak terjadi tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian di sini kita akan melakukan uji autokorelasi. Di sini kita amati dari grafik model summary. Di sini ada nilai Durbin-Watson senilai 0,549.
Kemudian kita download terlebih dahulu tabel Durbin-Watson. Di sini sampel, kita menggunakan sampel sebanyak, kita cek di data sekunder kita menggunakan 70 sampel. Di sini kita cek 70 sampel dengan variabel independen adalah 2. Di sini kita dapat lihat untuk DU yaitu senilai 1,6715. Kemudian untuk 4 kurangi DU adalah 2,3285. Kemudian untuk nilai D di sini adalah maksudnya nilai dari Durbin-Watson yaitu 0,549. Kemudian untuk nilai DL yaitu 1,5542. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T kurangi 1 sebelumnya. Dengan syarat D kurang dari DL atau D lebih dari 4 kurangi DU, artinya terdapat autokorelasi. Kemudian jika D terletak di antara DL dan 4 kurangi DU, artinya tidak terjadi autokorelasi. Namun jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 DU dan 4 DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kemudian di sini kita akan analisis. Kita masukkan untuk semua nilai D yaitu DL, DU, D dan juga 4 kurangi DU.
berdasarkan tabel Durbin-Watson didapatkan nilai DL 1,5542 dan DU 1,6715. Kemudian berdasarkan tabel pembanding didapatkan nilai DU 1,6715 dan 4 kurangi DU yaitu 2,3285, sedangkan nilai D yaitu 0,549. Maka di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa nilai D yaitu 0,549 lebih kecil dari nilai DL 1,5542, dan untuk nilai D lebih kecil dari 4 kurangi DU yaitu 2,3285. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut terjadi autokorelasi. Kemudian kita akan mencoba melakukan uji rantes. Kita ke SPSS. Kemudian kita klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialogs, kemudian runs. Kemudian unstandardized residual kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian klik OK. Di sini kita copy. Dasar pengambilan keputusan uji rantes adalah jika kita blok terlebih dahulu untuk hasil assembly sector cell yaitu sebesar 0,0.
Di sini diketahui bahwa nilai assumed psych total sebesar 0,00 adalah lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat auto korelasi. Dasar pengambilan keputusan uji rantes adalah jika nilai assumed psych total kurang dari 0,05 maka terjadi autokorelasi. Begitupun sebaliknya. Kemudian di sini kita akan melakukan pengobatan. Kita klik transform, kemudian compute variable. Kemudian kita ketikkan log res 1, klik all, kemudian kita cari lag 1, kita kemudian kita klik unstandardized, kita double klik, kemudian klik OK. Kemudian kita klik analyze. Metode yang kita gunakan adalah metode Cronreich-Orcutt. Di sini kita klik transform, compute variable, analyze regression linear, kemudian kita pindahkan standardized residual res 1 ke dependent, kemudian lag res 1 ke independent. Kemudian klik save, kita checklist unstandardized residual, kemudian continue, lalu kita klik OK. Kemudian kita lihat nilai dari lag res 1 di sini adalah 0,731. Kita akan ambil angka ini untuk transformasi data selanjutnya. Kemudian di sini kita klik transform, compute variable, kemudian di sini kita ketikkan lag x1, kemudian kita double klik untuk variabel x1. Kemudian kita minus, di sini nilai lag res 1 adalah 0,731. Kita ketikkan 0,731. Kemudian kita kalikan dengan hasil lag dari x1.
kita double klik pada kemiskinan atau X1, kemudian kita ketikkan kurung tutup X1 kurangi 0,731 dikali hasil dari LAG kali X1, kemudian kita klik OK. Kita lakukan cara yang sama untuk variabel X2 dan juga Y. Setelah semua variabel sudah dilakukan transformasi data, kemudian kita lakukan analisis kembali di analyze regression linear. Kemudian masukkan semua variabel baru yang sudah kita lakukan transform, yaitu LAGY ke dependent, kemudian LAG X1 dan X2 ke independent. Kemudian kita cari angka Durbin Watson yang baru. Kita ulangi langkah-langkahnya. Di sini kita mendapatkan angka Durbin Watson yang baru, yaitu senilai 1,636. Kemudian kita selanjutnya analisis. Pengobatan gejala autokorelasi dengan metode Cochrane-Orcutt.
Kemudian hasil analisisnya yaitu setelah melakukan pengobatan dengan metode Cochrane-Orcutt, maka didapatkan nilai Durbin-Watson yang baru senilai 1,636. Kemudian di sini kita perlu pahami nilai Durbin-Watson yang baru ini adalah lebih besar dari nilai DL yaitu 1,5542. Dan nilai D ini lebih kecil dari hasil dari 4 kurangi DU yaitu 2,3285. Yang mana di sini artinya bahwa nilai D terletak di antara nilai DL dan juga 4 kurangi DU. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.